Nama saya Hasyafwana Putra, lahir di Jakarta 23 Juni tahun 2005. Walaupun saya lahir di Jakarta, namun saya bukan asli orang Jakarta. Walaupun kedua orang tua saya bukan asli orang Jakarta, namun saya dari kecil sudah berada di Jakarta. Ayah saya asli orang Jawa, tepatnya di Blora, dan ibu saya asli orang Sumatera, di Palembang, dan juga memiliki darah Medan. Walaupun kedua orang tua saya bukan asli orang Jakarta, namun saya dari kecil sudah berada di Jakarta. Dari itu, darah Betawi melekat pada diri saya. Di sini, saya akan menceritakan tentang kehidupan saya. Walaupun singkat, tapi bagi saya, kehidupan saya itu penuh makna. Di tempat ini saya mengemban pendidikan sekolah dasar, tepatnya di SDN Balikambang 01 Pagi. Dan juga di SDN Balikambang 01 Pagi ini saya belajar banyak hal. Dari belajar bagaimana caranya menjadi siswa yang berpendidikan, dan juga belajar tentang arti pertemanan. Di tempat ini saya mengenal orang-orang yang akan menjadi saksi kehidupan saya. Dari orang yang jenaka, pintar, biang rusuh, dan juga orang yang paling loyal. Walaupun kita masih anak SD, namun pemikiran kita beda seperti anak SD pada yang lain. Maksud berbeda adalah di pertemanan kami ada sosok leader yang menanamkan pemikiran bahwa pertemanan di atas segalanya. Jika ada teman kita yang sakit maupun terkena musibah, kita semua harus turut ikut membantu, mau itu dari uang maupun tenaga. Sosok leader dalam pertemanan saya, dia bernama Fajar. Umur dia daripada kita semua berbeda 3 tahun. Makanya itu, pemikiran dia lebih dewasa daripada kita semua. Dialah orang yang membuat pertemanan kita klop hingga sampai saat ini. Setelah saya lulus dari SD, saya bingung mau masuk sekolah mana. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya untuk masuk ke sebuah pesantren. Pada akhirnya saya bilang kepada orang tua saya kalau saya ingin masuk ke pesantren. Ya, jawaban orang tua saya setuju dan mencarikan sebuah pesantren untuk saya. Dan pada akhirnya orang tua saya menemukan sebuah pesantren yang bernama Pondok Pesantren Islam Al-Mutakin Sowan Kidul. Pada awalnya saya tidak tahu pesantren itu ada di mana. Terlentak pada pikiran saya, karena saya sudah niat dari awal ingin masuk pesantren, jadi saya cuek dan tidak menanyakan di daerah mana pesantren itu. Dan mengapa tiba-tiba orang tua saya memilih Pondok Pesantren Al-Mutakin itu? Karena saudara saya sudah duluan berada di pondok itu. Jadi di sana saya memiliki teman dan tidak perlu memikirkan bagaimana ke depannya jika saya ada di pondok itu. Singkat cerita, mulailah perjalanan dari Jakarta menuju kota yang saya tidak tahu tepat ada di mana. Melewati tol yang gelap gulita dan juga angin yang sangat kencang membuat saya tidur terlelap dan tidak tahu di manakah sebenarnya pesantren itu. Ketika saya terbangun, tiba-tiba sudah ada di depan pintu gerbang pesantren. Saya turun dan melihat ke sekitar. Tempat itu tertutup oleh sawah yang luasnya sangat luas dan ada gunung yang sangat indah. Lalu saya mulai bertanya kepada orang tua saya, sebenarnya ini di mana? Mereka menjawab, ini di Jepara, dekat Demak, dan juga paling ujung dari daerah Jawa Tengah. Di situ saya kaget, karena yang saya pikir pesantren yang dimaksud itu dekat daerah Bogor atau daerah Bandung dan sekitarnya. Sebenarnya saya tidak mau, karena letaknya dari Jakarta sangat amatlah jauh. Ya, namun mau bagaimana lagi? Mau gak mau, saya harus mondok di pesantren itu.
Singkat cerita, saya masuk ke dalam pondok, masuk ke ruangan ustadz, dan melakukan pendaftaran. Di situ saya diterima, dan ustadz memberikan sebuah peraturan-peraturan yang ada di pesantren ini. Lalu setelah saya membacanya, saya setuju untuk masuk ke pesantren ini. Pada inti dari rules itu, kita sebagai santri wajib mengikuti pelajaran pondok, dan setiap santri dilarang untuk membawa barang-barang smartphone atau barang-barang yang berbau produk UNICEF. Karena produk UNICEF itu adalah buatan Israel atau Amerika, jadi di pesantren ini sangat dilarang. Pas masuk ke kamar, saya langsung kenalan kepada semua penghuni kamar tersebut. Mereka berasal dari berbagai daerah. Di situ saya berkenalan dengan murid yang bernama Ahmed. Saya dan Ahmed saling bercerita, bertukar cerita, dan pada akhirnya Ahmed menceritakan sesuatu yang membuat saya terkaget. Pertamanya, Ahmed bilang kalau sejak kecil dia tidak memiliki ayah. Dia tinggal bersama ibu dan adik-adiknya di Cilacap. Yang membuat saya terkaget adalah saya pikir orang tuanya Ahmed atau ayahnya Ahmed dia sudah meninggal, namun tidak. Ya, ayahnya Ahmed sebenarnya masih hidup, namun dia berada di Irak. Saya bertanya, kenapa ayah lu berada di Irak, sedangkan seluruh keluarga lu ada di Indonesia? Di situ, dia mulai menjawab pertanyaan saya yang membuat saya benar-benar kaget. Dia bilang kalau ayahnya itu adalah anggota ISIS. Ya, ISIS, teroris yang berasal dari Suriah dan Irak. Sebenarnya saya tidak percaya, namun dia menunjukkan sebuah foto yang dimana ayahnya sedang mengibarkan bendera ISIS dan juga sedang memegang sepucuk senjata AK-47. Di situ saya baru percaya dan terdiam sejenak. Setelah bercerita panjang, di situ terdengarlah azan maghrib, yang dimana setiap santri wajib mengikuti kegiatan ibadah di dalam masjid. Lalu setelah beribadah, saya dipanggil oleh seseorang. Seseorang itu bernama Haki. Dia berasal dari Tegal dan juga dia satu kamar dengan saya. Di situ dia ngomong panjang lebar, namun saya tidak anggapi karena sedikit dari berbahasanya menggunakan bahasa Jawa yang saya tidak mengerti. Setelah dia selesai berbicara, di situ saya pergi menuju ke kamar dan juga dia mengikuti saya dari belakang. Dari kejauhan, saya melihat banyak sekali orang-orang yang berada di depan kamar saya. Di situ juga ada yang teriak, "Noh malingnya, noh malingnya." Nah, dari situ saya kaget karena saya kira saya dituduh maling. Namun ternyata yang dimaksud maling adalah si Haki. Dia mencuri uang dan juga jam tangan milik anak kamar lain. Di situ Haki mau dikeroyok, namun ada ustadz yang memisahkan mereka. Karena takut main hakim sendiri, Haki akhirnya dibawa ke ruangan ustadz dan diinterogasi. Tiba-tiba ustadz memanggil saya untuk masuk ke ruangan interogasi. Di situ saya bingung, lalu saya mengikuti arahan ustadz. Di situ saya pikir saya disuruh memberikan sebuah kesaksian. Namun kampretnya di situ si hakim malah bilang kalau saya adalah komplotannya. Di situ saya marah-marah dan hampir mau memukul dia, namun ustadz tiba-tiba menggampar saya. Di situ Haki nangis-nangis sambil disiksa oleh ustadz karena tidak mau memberikan kejujuran. Habis itu ustadz menanyakan saya, "Di mana barangnya?" Lalu saya bilang kalau saya tidak tahu. Di situ saya minta ampun, nangis-nangis, dan saya bilang kalau saya bukan malingnya. Namun ustadz masih tetap tidak percaya.
Di situ, Haki masih sempat sepatah bilang kalau dia hanya eksekutor dan saya adalah penadanya yang naruh barangnya ada di mana. Lalu tiba-tiba Ustadz membawa balok yang sangat besar dan ingin membogem saya. Pas balok sedang mau diayunkan, tiba-tiba ada kakak kelas yang masuk ke dalam ruangan. Dia bernama Kutni. Di situ dia bilang kalau dia melihat saya berada di dalam masjid. Karena Kutni berasal dari SMA, maka Ustadz pun percaya dan membebaskan saya. Di situ Kutni membawa saya menuju ke kamarnya. Dan ternyata Kutni disuruh oleh saudara saya untuk menyelamatkan saya. Di situ dia bilang kalau baru masuk jangan langsung buat masalah. Karena semakin kita sering membuat masalah, maka banyak orang yang akan membenci kita di sini. Orang Jakarta di sini masih minoritas, jadi kita tidak boleh seenaknya dan juga petantang-petenteng di sini. Lalu saya kembali ke kamar saya untuk tidur. Namun tiba-tiba pada malam hari ada ustadz yang membangunkan saya. Ustadz itu bernama Ustadz Ilham. Di situ dia berbicara panjang lebar. Di situ dia juga bercerita tentang pondok ini, sejarahnya, dan juga hal-hal yang menyangkut teroris. Lalu dia bilang, kenapa tadi tidak jujur atau terus terang sebenarnya apa yang terjadi. Di situ saya sudah jujur, namun saya takut kalau ustadz-ustadz tidak percaya dengan omongan saya. Di situ Haki masih sempat sepatah bilang kalau dia hanya eksekutor dan saya adalah penadanya yang naruh barangnya ada di mana. Saya bilang saya takut karena ustadz-ustadz sudah marah dan saya tidak bisa memiliki pembelaan. Di situ dia tersenyum dan sambil bilang, inti dalam berbicara bukan jujur atau bohong, tapi benar atau salah. Tak ada satupun orang yang ada di dunia ini tidak berbohong, tapi sampaikanlah kebohongan dengan cara yang benar. Begitupun kejujuran, agar kejujuran dapat diterima, sampaikanlah kejujuran dengan cara yang benar. Karena sudah larut malam, di situ Ustadz Ilham pun pergi. Setelah saya bercerita di pesantren, saya naik ke jenjang SMK. Di jenjang SMK ini, saya masuk ke SMKN 4 Jakarta dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya banyak mengalami kejadian unik, namun karena waktu sudah lumayan cukup panjang, jadi saya hanya membagikan beberapa footage kejadian unik tersebut.